ibadah kebaktian Minggu GKPI Medan Kota Resort Medan Barat Minggu 11 April 2021 Quasimodo Geniti. Epistel Amsal 17 ayat 17 sampai 20, Evangelium Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Quasimodo Geniti dengan tema membangun persekutuan yang saling mengasihi. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari GKP nomor 3 ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Artikan sama-sama. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberikan Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya, sebab hikmat-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kami benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah. Kekuatan kita, bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Penyanyi dari pelengkap piring jemaat nomor 2. Mulia, mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Artikan sama-sama. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah
yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menurut kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menanggung selamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan 2. Semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu, berdosa bercela. Nanti kan sama. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya, datang saja pada Yesus, kini saatnya, datang saja pada Yesus, terima rahmatnya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini tema membangun persekutuan yang saling mengasihi, diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tahu bahwa gereja itu adalah sebuah persekutuan yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan dosa lewat kematian Kristus menuju kepada terangnya yang ajaib, yaitu terang dan sukacita kerajaan sorga. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tergabung dalam bagian itu. Kita yang dahulu adalah orang-orang yang senang melakukan pemberontakan kepada Allah. Dengan melakukan dosa, kini telah diperdamaikan dalam bilur-bilur darahnya yang kudus. Maka sejak saat itu juga Alkitab katakan bahwa kita yang percaya telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa yang sudah menjadi ciptaan yang baru, maka sejatinya hidupnya harus mencerminkan Kristus. Di dalam dirinya sudah tidak lagi menyimpan hal-hal kedagingan dan bahkan membenci keduniawian,
mereka telah hidup di dalam kemuliaan Allah dan berkenan kepada hal-hal yang sifatnya ilahi. Sederhananya, mereka tidak lagi menjadi budak dosa seperti halnya dahulu. Maka kalau demikian, sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus dan tinggal di dalamnya, hal yang pertama sekali kita lakukan adalah membangun sebuah persekutuan yang saling mengasihi. Ini perlu dilakukan supaya kita saling menguatkan dan belajar tentang kehendak Allah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat mula-mula sebagaimana dalam teks khotbah kita ini menjadi semacam prototipe bagi kita bagaimana sebenarnya orang-orang yang menerima Kristus yang diselamatkan itu membangun kehidupan mereka yang berkenan di hadapan Allah dan belajar bersekutu di dalam kasih Allah. Mereka sehati dan sejiwa. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Persekutuan orang-orang percaya tidak akan pernah terjalin jikalau tidak ada kasih, dan kasih itu tidak akan bisa dimulai jikalau tidak ada kesatuan hati dan jiwa. Sehati dan sejiwa maksudnya adalah adanya ikatan persatuan, hubungan yang bulat dan sepakat untuk bersama-sama antara satu dengan yang lain. Itu sebabnya di dalam ayat ini, karena ada hati yang ingin memahami satu sama lain dan merasa senasib sepenanggungan atau sama-sama berdoa layak dihukum, tapi sama-sama diselamatkan. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka miliki adalah pemberian Allah yang dimiliki bersama. Ini menjelaskan bahwa persekutuan yang saling mengasihi adalah persekutuan yang tidak egois, sedih melihat sesama berduka, dan senang melihat sesama bersukacita. B. Hidup di dalam kasih karunia yang melimpah. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Persekutuan yang saling mengasihi adalah persekutuan yang menyadari bahwa mereka mendapatkan kasih yang begitu besar dari Allah lewat kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Dengan bantuan para rasul, mereka memberi diri untuk belajar dan menjadi murid Yesus. Mereka merasakan kasih karunia itu dan ikut bersaksi tentang kasih karunia itu dengan mengasihi orang-orang yang belum merasakan kasih karunia Allah itu. C. Mereka hidup sebagai komunitas yang berbagi. Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai dengan 37. Kebersamaan mereka sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus membuat mereka hidup bukan hanya dalam hal-hal rohani, tetapi juga hal-hal jasmani. Mereka hidup dalam kelimpahan anugerah Allah dan menunjukkan itu dengan menjadikan semua harta mereka menjadi milik bersama. Dengan kasih Kristus yang mereka miliki, mereka hidup dengan berdiakonia di dalam persekutuan mereka. Mereka menjual harta mereka dan mempercayakannya kepada rasul yang menjadi satu-satunya pemimpin yang mereka taati, untuk diberkati sebagai bentuk kemurahan Allah bagi mereka yang akan mereka pakai untuk saling peduli satu sama lain. Dengan demikian, tidak ada lagi di antara mereka yang merasa berkekurangan dan hidup dalam kemiskinan, karena semua umat Allah yang tergabung dalam persekutuan orang percaya itu mendedikasikan dirinya untuk melayani Allah dengan melayani sesama mereka.
Tentunya ini tidak terlepas dari kuasa Roh Kudus yang membimbing mereka untuk saling mengasihi di dalam persekutuan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kisah gereja, jemaat, persekutuan mula-mula di dalam perikop ini, jikalau diperhadapkan kepada kita, apakah kita adalah persekutuan yang demikian? Kita mengaku hidup yang berkemenangan sejak Kristus mengorbankan dirinya kepada kita. Akan tetapi, apakah kita membiarkan Kristus memerintah di tengah persekutuan kita? Kita sedang berjalan di abad 21. Pada abad ini ada banyak sekali gereja atau persekutuan yang terpecah belah. Hidupnya mencerminkan kekristenan yang rapuh, dan ajakan untuk menjadi murid Kristus sudah semakin samar diperdengarkan. Hedonisme, komunisme, dan egoistisme sudah masuk ke gereja, sehingga gereja saat ini tidak lebih hanya menjadi tempat atau ajang untuk pamerkan diri. Jemaat mula-mula menjual apa yang mereka punya supaya menjauhkan diri dari sikap arogansi. Tapi jemaat, gereja, persekutuan sekarang seakan memiliki ruang untuk menyombongkan diri. Baik jemaat biasa atau pelayan jemaat bersama-sama fokus untuk memperkaya diri masing-masing. Tentu bukanlah persekutuan yang seperti ini yang diinginkan Tuhan. Persekutuan yang diinginkan Tuhan kepada kita adalah persekutuan yang mau mementingkan kehidupan orang banyak. Kehadiran gereja atau persekutuan orang-orang percaya di bumi adalah untuk mewartakan kasih karunia Allah kepada dunia ini. Jikalau kita merasa bagian dari persekutuan abad 21 ini, maka firman ini adalah ajakan bagi kita untuk kembali menghidupi persekutuan jemaat mula-mula. Dan pada tahun ini, pandemi COVID-19 menjadi sarana bagi kita untuk mewujudkan sejauh apa kemampuan kita untuk menjadi persekutuan yang berdiri dengan dasar kasih Allah itu. Lewat firman Tuhan ini, mari kita menyadari bahwa kasih dan pengorbanan Yesus menjadi sesuatu yang wajib kita syukuri dan respon untuk mewujudkan kasih Allah di tengah dunia dan sudah membekukan kasih. Tuhan memberkati. Amin. Kita kembali bernyanyi dari kidung pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari kita sama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Hanyalah Kau ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Persembahan diambil dari Ulangan 12 ayat 11. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban najarmu yang terpilih, yang kamu najarkan kepada Tuhan. Amin.